Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Kakenda Haji Abdul Aziz Hussein. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Al-Mukarramah, yaitu Bapak Adi Suryadi, beserta para pengurus yang lainnya. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz M. Khotib Asmat, dan juga Bapak Haji RW Haji Sawi, ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama telah menjalankan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan dengan qiyam Ramadan ini dosa kita malam ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga saya bisa silaturahmi sudah berapa purnama ya. Belum kesini-sini, alhamdulillah malam ini bisa kesini. Yang paling istimewa lagi, malam ini adalah malam Jumat dan berada di bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Amalan yang harus kita lakukan di malam dan hari Jumat adalah sholawat kepada Nabi kita. Maka kata Nabi, aksiru as-sholata alayya fi kulli jum'atin. Banyaklah atau perbanyaklah kamu bersolawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Karena sholawat umatku itu akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aksarahum sholatan alayya. Siapa orang yang banyak bersolawat kepadaku pada hari Jumat, kana aqrabahum minni manzilatan. Maka orang itu akan sangat dekat denganku pada hari kiamat kelak. Ya, jadi amalannya ringan. Suruh apa? Sholawat. Biar kita dekat begini nih dengan Nabi, dekat pada hari kiamat kelak. Karena itu mari sama-sama kita sholawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana min yaumina hada ila yaumil. Nah, ntar di rumah diterusin ya, pokoknya sampai Jumat ini berakhir zikirnya adalah apa? Sholawat, biar kita deket sama Nabi. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, Ramadan itu secara bahasa artinya membakar. Jadi kita ketemu dengan Ramadan, diharapkan dosa-dosa kita dibakar, habis, dihapus oleh Allah. Ini yang di tempat ini punya dosa enggak? Banyak banget atau banyak aja? Ya. Ramadan ini momen untuk kita menghapus dosa. Ya, kata Nabi, kalau udah masuk Ramadan dan kamu tidak diampuni dosanya, maka kamu menjadi orang yang celaka. Ada nggak orang Ramadan masuk, Ramadan datang, dosanya nggak dihapus? Banyak. Ya, tidak puasa, tidak sholat qiyam Ramadan. Itu orang-orang yang Ramadan datang, tapi dosanya nggak diapain? Nggak dihapus. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Rajab, kalau dia nggak dihapus dosanya di bulan Ramadan ini, lan yugfar fi ma siwa. Orang itu akan berpeluang besar di luar bulan Ramadan pun dosanya nggak diampuni. Auzubillah Pak ya. Jadi bukan bulan Ramadan doang. Jadi kalau orang ketemu bulan Ramadan terus dosanya nggak dihapus, maka di luar bulan Ramadan pun akan tidak dihapus. Maka tugas kita adalah selagi ketemu dengan Ramadan, maka kita berusaha minta kepada Allah biar diapain? Biar dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya biar bisa menghapus dosa? Satu, sering-sering baca doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau dia sendiri. Nah, tapi kalau dia memimpin doa bareng-bareng, fa'fu anna. Ini doa dari Nabi langsung diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Ya, jadi ibu-ibu nih, walaupun dalam keadaan menstruasi, nggak apa-apa berdoa ini, pakai aja. Jadi setiap malam Pak, setiap malam, pokoknya doa ini setiap hari, setiap saat, jangan ditinggal. Supaya kita ketemu Ramadan mendapatkan maaf dari Allah. Allahumma innaka afun karim. Engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Dan Allah itu sangat suka kepada orang yang memaafkan. Fa'fu anni. Maafkan saya ya Allah. Tuh amalannya. Biar kesalahan kita
dimaafkan oleh Allah dengan sebab masuk bulan Ramadan. Amalan yang kedua, apa doanya? Doa yang sering dibaca oleh kita semua nih kalau setelah azan subuh. Apakah? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz. Kalau Nur Ali itu ya Hayyu ya Qayyum itu 40 kali, Pak. Jadi besok nih yang sering baca di musola itu sampai 40. Nah, ini kadang-kadang belum 40 udah apa? Udah komat baik ya. Jadi kalau kenal 40. Ya Hayyu ya Qayyum 40, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 10. Jadinya apa? 50. Ya. Ini perintahnya Bapak Ibu dibaca yang paling utama itu ketika sahur. Ketika sahur, Pak. Jadi ibu-ibu walaupun lagi menstruasi ya sambil nyiapin makanan, sambil masak, mulutnya sambil apa? Nah, baca itu tuh. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Artinya dalam kondisi momenmu Ramadan ini jangan dilepas, Pak ya. Karena Pak, istighfar ketika sahur itu waktu yang mustajab. Makanya kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika kamu ketemu waktu sahur, banyak-banyaklah istighfar. Ya, banyak-banyaklah istighfar. Karena di situ adalah waktu yang apa? Mustajab. Jadi nanti begini, Pak. Bapaknya kalau malam sholat qiyamul lail, emaknya ngapain? Masak, nyiapin buat sahur. Jadi bapak habis sholat malam kan sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat atau sholat tasbih, Pak ya. Witirnya kan udah. Menjelang sahur itu baca tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa keunggulannya, Pak? Kan kita hidup punya nggak masalah? Nah, pasti, Pak ya. Masalah kita yang begitu berat, ya, rumah tangga berat, marah sama bini udah berhari-hari, ya, marah sama mertua, sama tetangga, nyari kerjaan susah, kemudian nyari ini dan ono susah, minjem utangan juga Pak, susah, ya, baca ini Pak. Kenapa? Karena ini adalah doanya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus itu Pak masuk ke dalam perut ikan, begitu gelapnya kehidupan Nabi Yunus. Jadi kita bayangin Pak, kalau hidup kita ternyata lebih gelap daripada gelapnya Nabi Yunus di perut ikan, dan dengan sebab istighfar ini Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Jadi dengan sebab kita terus beristighfar pada waktu sahur terutama ya, nanti Allah keluarin tuh, dikasih solusi dari segala masalah-masalah kita. Hah? Apanya? Iya, segala permasalahan, problematika. Apa aja masalah kita? Kita apa itu? Kita istighfarkan itu. Ya, terutama ketika sahur. Jadi sebelum habis qiyamul lail, sebelum sahur itu baca sebanyak-banyaknya. Ilokan sampai sebulan Ramadan apa? Ya, kagak keluar tuh kita dari masalahnya. Yang ketiga, Pak, apa? Istighfar. Istighfar itu kita baca tadi kan amalan Nabi Yunus. Sekarang istighfarnya, Pak, minimal astagfirullahalazim, astagfirullahalazim minimal.
Kalau pen panjangan, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuh. Jadi yang tadi tuntas mame 100. Istighfarnya astagfirullahalazim 100. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100. Begitu Pak ya. Terus dibaca biar kita diberikan solusi dari segala problema kita. Apa nih dalam hidup kita Pak yang paling berat dan kita harapkan itu ada jalan keluarnya. Itu baca. Ya. Yang keempat, kalau kita pernah merasa Pak punya dosa besar, pernah bunuh orang, katakan ya Allah kita dihantui Pak sama rasa bersalah, dosa besar itu kita lakukan Pak ya. Ya karena pernah bunuh orang, pernah marah sama orang tua, pernah berantem sama orang tua Pak, dosa besar tuh Pak. Ya, sama orang tua pernah marah, pernah berantem. Kemudian mungkin pernah berzina, kayak mungkin. Kalau dia punya dosa besar, baca doanya nih yang keempat. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ya, Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya saya zolamtu, saya yang salah ya Allah, saya yang salah gitu. Kan kita yang melakukan dosa besar itu Pak. Faghfirli, ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Gitu. Bapak tahu ini doanya siapa? Doanya siapa Pak? Doanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu Pak pernah nabok orang Pak. Orang ditabok sama Nabi Musa, joprak langsung mati. Ya, Nabi Musa itu tangannya tuh ditabok langsung apa? Arti kan pernah membunuh. Ya, pernah membunuh orang. Akhirnya Nabi Musa apa? Baca doa ini Pak, terus dibaca berulang kali. Maka akhirnya kata Allah, langsung Allah ampuni. Allah ampuni dosanya. Artinya seberat apapun, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita benar-benar itu menyadari zolamtu, ya Allah saya yang salah, saya yang berdosa, saya yang berbuat zolim, pasti Allah ampuni. Ya, dan itu utamanya dibaca ketika apa tuh? Sahur. Ya, jadi ketika sahur itu Pak, momen yang sangat mustajab untuk kita meminta ampun, untuk kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini saya katakan tadi boleh dibaca buat ibu-ibu. Ibu-ibu kebetulan memang lagi tidak sholat ya. Apalagi kalau sholat nggak apa-apa Bu. Sholat malam dulu, qiyamul lail dulu ya. Gak usah banyak-banyak, tahajud 2 rakaat. Kemudian apa? Taubat 2 rakaat, kemudian hajat 2 rakaat dah. Karena dia mau buru-buru mau ngapain? Nyiapin makanan Pak ya. Udah segitu. Setelah itu sambil apa? Sambil masak, sambil nyiapin, Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Atau kalau kagak, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dalam rangka apa Pak? Dalam rangka jangan sampai Pak kita udah ketemu Ramadan ternyata dosa kita nggak dihapus oleh Allah. Ya. Dan amalan ini Pak terus dibaca Pak walaupun Ramadannya sudah Pak berlalu, sudah selesai. Karena yang namanya dosa apa ya? Mau di Ramadan kek, mau di luar Ramadan kek, tiap hari kita pasti bikin apa? Dosa. Apalagi dosa sekarang lebih dekat. Dulu Haji RW Sauwi kalau nonton layar tancap harus ke Boblan sono. Jauh. Ya. Di Jumalang dilarang.
karena dianggap dosa besar. Kalau nonton layar apa? Tancap. Udah gitu pulang sendalnya ditenteng, lari ketakutan mama medi. Gitu ya Pak? Ya, kan adanya kalau layar tancap itu ke sono, Bebelan, Pulau, ya, sono Gang 9, kalau sono ke Balen adanya tuh. Sini steril Pak. Ya nggak boleh, nggak tahu baik katanya. Lah kampung kita nggak serem Pak. Jadi orang dulu itu Pak, untuk maksiat mata rada berat, rada susah. Nonton TV aja TVRI doang Pak ya. Udah kita tungguin malam minggu, depan TV tidur. Ya kan? Sekarang itu dosa ada di kantong kita. Ada di kamar kita. Dan itu bisa setiap saat, setiap hari. Kita bisa lihat itu dosa. Dosa mata, ya, dosa telinga. Karena teknologinya sudah mendekat dengan kita. Nah, karena itu, karena setiap hari bikin dosa, maka tiap hari pula kita apa itu? Kita hapus-hapusin. Coba ada Bapak, lebih lama nyekrol-nyekrol TikTok gitu ya, ngelihat-lihat HP, apa lebih lama megang Quran? Ya, kalau ngelihat HP sejam gak kerasa itu Pak. Mata nggak ngantuk nggak. Coba megang Quran dah, 2 menit apa? Angob ya, udah ngantuk ya. Nah itulah godaannya. Jadi setan itu Pak, bukan hanya nemplok di samping kita, bukan. Setan itu masuk melalui pembuluh darah. Dahsyat tuh Pak ya. Makanya kenapa itu Pak, orang itu setiap hari, terutama kita mau tidur Pak. Ya, mau tidur suruh baca apa? Al-Falaq, An-Nas. Biar apa? Allah lindungi minal jinnati wan nas. Dari godaan jin, godaan manusia, godaan setan. Itu kita baca tiap hari itu. Setiap habis sholat, baca ayat kursi. Setiap habis sholat 5 waktu Pak, jangan pernah ditinggal baca ayat kursi. Kalau Bapak nggak sempet baca ayat kursi, maka jadikan ayat kursi itu surah di dalam sholat. Surah di dalam sholat. Ya, umpamanya Bapak kan qobliyah ba'diyah. Ya kan kalau kayak tadi nih ba'diyah isya. Nggak sempat umpamanya membaca ayat kursi setelah sholat isya. Maka jadiin dia surah di dalam sholat. Jadi rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya. Kalau lebih panjang lagi Pak, biar kita mati, kuburan kita enak, ya, kuburan kita lega, kuburan kita bersinar, maka jangan pernah tinggalkan surah Al-Mulk. Tabarak. Itu juga tiap hari Pak, tiap hari. Mau tidur kek, mau kapan aja kek, ya malam mau habis subuh. Yang penting 1 hari itu jangan ada yang ditinggal tidak baca surah Al-Mulk tiap hari. Karena orang yang selalu membaca surah Al-Mulk tiap hari, dia akan Allah bebaskan daripada siksa kubur. Kalau besok kita mati Pak, kita belum punya bekal ya. Masya Allah, gimana ngebayangin? Ya, maka yang kita bisa, itu yang kita jadiin apa tuh? Wirid harian kita. Pokoknya Al-Mulk, kalau nggak dibaca, rasanya rugi tiap hari. Mengenaknya mak sebelum tidur. Jadi Bapak ketika mau tidur itu sudah bersih dah semuanya tuh. Ya, nanti ketika mau tidur nih, yang pertama Al-Ikhlas 3 kali, kedua Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, awal Baqarah 1 kali, ayat kursi 1 kali, sama 2 ayat Al-Baqarah terakhir. Nah, ya udah sepulsnya. Tambahin apa? Istighfar, tasbih, sama sholawat. Tuh 3 tuh, istighfar, tasbih, sama sholawat. Kalau saya biasanya sholawat yang terakhir sampai sepulsnya. Kadang-kadang belum sampai sholawat udah apa? Udah tepar ya, alhamdulillah.
Gak apa-apa nih Bapak sambil baca sholawat, sambil berdoa, sambil minta, ya Allah, saya belum bisa datang ke rumah Nabi, tapi saya pengen berjumpa dengan Nabi, walaupun hanya sebatas mimpi. Dan ketika mimpi ketemu Nabi, itu tidak ada yang dipalsukan oleh setan. Asli Pak, ada apa adanya. Maka sambil bersolawat, terus bersolawat ya. Gak pernah berhenti-berhenti itu bersolawat, insya Allah ya. Minimal Pak, minimal kalau itu udah menjadi wirid kita, hati kita tenang. Hati kita tenang ya. Apalagi kalau tiap hari ingat, kalau besok saya mati, besok saya mati, besok saya mati, gimana ya kalau besok saya mati, besok saya mati, begitu. Ya makanya orang katanya Pak, sunnah setiap hari ingat 20 kali mati. Nah, Bapak sehari ingat berapa kali mati? Ya, jadi sehari ingat 20 apa? Mati. Kalau lagi habis zuhur ingat, habis asar ingat, habis maghrib apa? Ingat. Apalagi zaman sekarang Pak, ya Allah, penyakit udah berodong. Ya, yang udah pasti asam urat, kolesterol, tambah apa? Gula, tambah hipertensi. Lengkap deh tuh Pak, lengkap deh ya. Nah, kalau udah itu udah ada di diri kita tuh 5 poin penyakit tadi, udah tuh amalan itu jangan ditinggal, deket ya. Ya. Apalagi udah kena gula Pak, udah ngerembet kemana-mana dah, udah ngerembet kemana-mana. Artinya kalau kita udah kena gula, berarti kita sudah waspada, udah banyak nyiapin untuk kita pulang kampung dah, gitu. Ya, jangan gulanya udah di atas 500 ya, masih nonton TikTok apa baik itu Pak ya. Nah, itu udah hati-hati insya Allah mudah-mudahan. Dan insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul bisa membersihkan kita dari dosa-dosa. Dan insya Allah tahun depan kita ketemu lagi Ramadan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witirnya 5 apa?